Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga. Saya Akmaluddin Yudhistira dari UPTD SDN 35 Tegineneng, peserta PKG PJOK Kabupaten Pesawaran tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana tindak lanjut, rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah UPTD SDN 35 Tegineneng yang saya beri judul TUFAS, yaitu turnamen futsal antar kelas. Program ini yaitu bentuk pembelajaran kokurikuler dan P5 yang menggunakan model SEM atau Sport Education Model. Program ini dibimbing langsung oleh fasilitator saya, yaitu Kakak Iwan Puryono SPD. Lanjut ke latar belakang dari program ini. UPTD SDN 35 Tegineneng adalah sekolah yang terletak di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. Fasilitas olahraga di sekolah ini belum cukup memadai, namun memiliki halaman sekolah yang luas, kelas yang nyaman, dan peralatan multimedia yang cukup memadai. Memiliki guru-guru yang kompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Perilaku malas gerak dan perkembangan teknologi dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam melakukan aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah diadakan turnamen futsal antar kelas atau TUFAS untuk menumbuhkan minat siswa melakukan aktivitas gerak dalam permainan olahraga sekaligus berpartisipasi langsung dalam pembelajaran yang nyata melalui Sport Education Model yang berpusat pada peserta didik. Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui komunitas belajar dengan memanfaatkan permainan futsal untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang pengelolaan suatu kompetisi. Selanjutnya, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan futsal dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman sesuai dengan konteks pendidikan. Mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program Sport Education Model yang berpihak pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian 1, peserta didik ini mampu memahami dan menerapkan aturan permainan futsal serta pengelolaan sebuah turnamen. Nah, indikatornya, semua peserta didik ini dapat merancang aturan permainan futsal dan dapat memainkan peran dalam sebuah turnamen. Capaian 2, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Indikatornya, 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun saat kalah. Berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program TUFAS ini adalah pembelajaran kokurikuler P5 dengan sasaran peserta didik kelas 3 sampai kelas 6. Waktu pelaksanaan bulan Mei 2025 atau menyesuaikan nanti di akhir semester atau di sela-sela sebelum pembagian rapot. Struktur program, tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Penguatan kebijakan dan regulasi tentunya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, kemudian pengawas sekolah dan kepala sekolah. Mitra dalam komunitas, 1 kepala sekolah, 2 guru PJOK yaitu saya sendiri, kemudian 3 guru kelas, dan keempat komite atau wali murid. Sosialisasi dan publikasi. Yang pertama, pertemuan diskusi sosialisasi, baik sosialisasi dengan rekan sejawat atau guru dan sosialisasi dengan siswa. Kemudian banner, kemudian melalui mading sekolah dan media sosial atau YouTube sekolah. Kemudian ini adalah rincian rencana kegiatan. Pertama yaitu pembentukan panitia dan tim, kemudian perencanaan dan penjadwalan,
Lalu yang ketiga adalah perizinan, tentunya izin dengan sekolah dan orang tua murid tentunya. Yang keempat, pendaftaran tim dan persiapan siswa. Yang kelima, pengaturan lapangan. Ya, di situ kami akan membuat desain lapangan yang sesuai dengan lokasi yang ada di sekolah kami. Keenam, rekrutmen wasit dan pengawas. Ketujuh, pelaksanaan turnamen. 8, acara penutupan dan penghargaan. 9, evaluasi dan dokumentasi. Kapasitas yang dimiliki sekolah kami yaitu 1, modal manusia. Sekolah kami memiliki kepala sekolah yang berpengalaman, kemudian memiliki 9 guru yang cakap dan kompeten, memiliki wali murid yang mendukung program sekolah yang positif tentunya. Kemudian modal fisik, 1, lapangan olahraga, kemudian ruang kelas, alat olahraga, sound system, laptop dan proyektor. Modal lingkungan yang asri, nyaman dan aman. Modal politik, kebijakan kepala sekolah, komite sekolah. Modal sosial, koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Modal agama dan budaya, toleransi beragama, budaya kerja bakti dan gotong royong. Modal finansial, bantuan anggaran dana BOS sesuai kemampuan, dan donatur. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan futsal ini dan kesiapan fisik mereka. Kemudian di tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Di akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Kemudian guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan. Kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Ketiga, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan tantangan 1, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan futsal. Solusinya menyederhanakan aturan permainan futsal sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Tantangan 2, membuat sarana tufas yang aman dan ramah anak. Solusinya koordinasi dan kolaborasi dengan rekan guru dan komite sekolah. Tantangan ketiga, cuaca saat pertandingan berlangsung. Kemudian keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, apabila terjadi cuaca yang tidak memungkinkan saat pertandingan berlangsung, maka kami akan mengatur jadwal pertandingan ulang. Kemudian mengalokasikan waktu di setiap akhir sesi kegiatan untuk dapat melakukan refleksi yang lebih mendalam. Kesimpulan dari program ini yaitu 1, integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. 2, pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik melalui permainan futsal diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman pengelolaan sebuah kompetisi atau turnamen dan memberikan kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. 3, program turnamen futsal antar kelas ini atau TUFAS diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan sekolah. Selanjutnya adalah lembar dokumentasi. Di sini ada dokumentasi surat pernyataan dokumentasi dan banner sosialisasi. Kemudian ada dokumentasi surat undangan sosialisasi. Yang sebelah kiri adalah undangan sosialisasi untuk kepala sekolah dan yang sebelah kanan undangan sosialisasi untuk rekan sejawat atau dewan guru. Berikut adalah dokumentasi sosialisasi dan diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian dokumentasi sosialisasi pada komunitas belajar sekolah. Selanjutnya dokumentasi
sosialisasi pada peserta didik. Selanjutnya adalah umpan balik dari rekan sejawat. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Baik kakak-kakak hebat, itulah tadi pemaparan dari rencana tindak lanjut saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam rencana kegiatan saya ini. Saya harapkan kritik dan masukan dari kakak-kakak hebat agar saya bisa memperbaiki lagi dalam membuat rencana tindak lanjut agar lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.